Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat report. Kali ini kita akan membuat report berupa Excel, dokumen Excel ya, .xlx. Dan ini kita buat seperti ini ya. Nanti di halaman ini, di halaman utama kita akan buat tombol di sini. Kemudian ketika dia diklik maka akan menghasilkan report untuk halaman ini ya. Jadi ini akan diterjemahkan atau dikeluarkan ke dalam bentuk dokumen Excel. Kemudian di jumlah belum diproses juga sama, nanti ada tombolnya di sini. Kemudian juga di pengaduan yang selesai, belum tangani, pengaduan selesai juga sama, nanti proses akan sama. Dan nanti untuk pembuatan Excelnya juga kurang lebih akan sama ya. Untuk itu kita akan ubah dulu yang di halaman indeksnya ya. Di sini kita tambahkan tombol indeks ya. Di sini kan ada total pengaduan. Mungkin di sini aja ya, di total pengaduan aja ya. Di total pengaduan ini kita akan tambahkan satu tombol agar bisa langsung menuju kepada cetak laporannya ya. Kita buka ke tampil halaman total. Tampil halaman total. Nah ini dia ya. Kita lihat di bagian sini, kita buat di bawahnya daftar pengaduan total. Di daftar pengaduan total kita buat di bawahnya seperti ini. Nah di sini sudah ada, kalau level masyarakat ada buat pengaduan baru. Nah kita tambahkan di sini else if $level sama dengan admin ya, kita tambahkan ya, tutupnya dipisah ya. Kurang tutup taruh di sini, kemudian di sini kita taruh untuk script button ya. Nah, buttonnya kita buat tulisannya XLS saja, kemudian warnanya jelas bukan primer ya. Kita coba buttonnya pakai sukses karena kan Excel kan warnanya hijau. Kita cek sekarang ya, refresh. Nah seperti ini ya. Jadi ketika Excel nanti diklik maka akan muncul report atau laporannya. Setelah kita membuat tombol seperti ini ya, .xls, artinya ketika ini diklik maka nanti akan membuat satu file dengan format Excel dan isinya adalah tabel ini ya. Jadi seperti dikeluarkan lah gitu ya, dibuat jadi aplikasi, dibuat jadi dokumen lainnya. Nah untuk selanjutnya itu kita bisa lakukan pembuatan linknya ya. Tadi kan ini ya, di bagian sini di atas, di bawah daftar pengaduan total. Nah kalau masyarakat itu ada buat pengaduan baru. Kemudian kalau untuk admin kita akan mencetak .xls ya. Kemudian harusnya kita isi, misalnya kita akan buat namanya report underscore total.php. Nah, maka ketika ini kita simpan, kemudian kita coba refresh dulu, maka dia akan lompat ke report total.php ya. Di report total.php ini belum ada filenya, kita bisa buat filenya. Kita buat new file, kemudian kita simpan, Ctrl S. Tapi filenya adalah report total.php. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini agar tidak nyasar ya filenya, supaya namanya itu tepat. Ini kemudian Ctrl S, simpan. Ini kita refresh, harusnya sudah ada filenya tapi masih putih ya. Di sini kita mempersiapkan bentuk HTML murni ya. Nanti ada penambahannya mudah ya jadinya. Jadi kita akan menampilkan report total ya. Dengan acuan itu kita bisa ambil beberapa SQL dari tampil halaman total ya. Kita coba ambil ya. Untuk membuat tampilan ya, kita coba ambil dulu dari bagian sini, dari sini ya. Kita akan coba rakit. Kemudian paling bawah sini kita taruh PHP dan ini
Nah, kita taruh seperti ini ya, agar berpasangan dulu. Nah, ininya kemudian kita coba rakit ya. Untuk membuat koneksi pasti kita butuh yang namanya con.php ya. Kita butuh con.php. Ini kita simpan. Jika empty-nya, jika nick-nya itu tidak kosong baru bisa dibuka ya. Jadi udah betul kondisinya. Kemudian kita ambil SQL-nya sekarang. Kita akan ambil SQL-nya. Kita akan tampilkan itu keseluruhan ya. Karena ini kan dari miliknya admin ya. Kita ambil SQL-nya. Kemudian kita ambil eksekusinya, pengaduan all seperti ini. Kemudian kita ambil tabelnya. Nah, sekarang kita tampilkan bentuk tabelnya, berarti dia adanya di luar PHP ya. Jadi ini kita potong, tutup PHP. Ini kita buka lagi ya. Kita akan tampilkan tabel di sini. Ya. Tabel kita ambil dari sini sampai dengan sini ya. Sampai dengan tabel, dari tabel sampai tabel. Dari tabel sampai dengan tabel. Ya. Ini kita rapikan, saya mundurkan. Ini kondisi ini kita hilangkan saja. Kalau dia masyarakat ini kita buang aja. Kemudian ini juga kita buang. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini ya. Ini kelasnya kan tidak ada ya. Karena dia tidak ada yang kita bawa di sini. Nah, kita bisa refresh. Kita bisa tampilkan dulu, kita refresh. Nah, ini ya. Tanggal ini, isi pengaduannya ini statusnya 0 proses sekali. Oh, kita perlu ini deh, kita perlu NIK ya. Ini NIK-nya kita juga bawa. Kita tampilkan juga NIK-nya. Kita tampilkan NIK-nya, berarti kita tambahkan di sini NIK. Berarti bagian sini juga tambah NIK. Ini kita copy dari yang sudah ada. Dan kita mengacu ke tabel pada database, kolomnya itu adalah NIK. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, refresh dulu. Nah, ini ya, NIK-nya sudah ada, tanggalnya sudah ada, kita coba udah ada. Statusnya kita ubah ya, kalau udah 0 dia tampilnya yang lebih bagus lah ya. Kalau misalnya status ini bagian sini, ini kita buat ke bawah dulu. Ya. Jika statusnya nilainya 0, maka tampilkan belum diproses. Tapi kalau statusnya itu 0, maka tampilkan statusnya langsung, karena statusnya itu diproses dan juga selesai ya. Jadi yang nggak enak dilihat cuma bagian 0 saja. Kita coba lagi, kita refresh dulu. Nah ya, belum diproses, ada kesalahan ya. Jika status kita back dulu, harusnya kan proses sama selesai ya.
dua data status sama dengan kita pakai kutip berarti ya. Nah seperti ini ya, jika dia 0 tapi pakai kutip ya, maka tampilkan belum diproses, sedangkan kalau else nya ya kita tampilkan statusnya saja seperti ini. Tadi kita salah di kutipnya ya, 0 nya nggak pakai kutip, jadi langsung numerik ya, jadi itu tidak direkomendasikan seperti itu karena kemungkinan akan salah. Kita refresh sekarang ya, sudah ya, jadi sudah proses selesai. Kemudian untuk tampil bentuknya Excel kita butuh garis. Nah garis itu ada di bagian table ya, table bordernya kita berikan 1 seperti ini, kita simpan, tampilkan ya. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan title ya, titelnya itu atau judul kita berikan menggunakan H4 saja. Tabel pengaduan masyarakat ya, ini kita simpan, kemudian kita refresh ya, tabel pengaduan masyarakat ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Kita bisa tambahkan lagi, kayak misalnya kita berikan keterangan ya, keterangan di sana ada jumlah pengaduan all, kita bisa kita pakai ya, kita tampilkan aja di sini ya, tampilkan di sini menggunakan P gitu ya, P, kemudian kita sisipkan PHP lagi, tampilkan echo $JML underscore tong underscore all titik koma ya, tampilkan misalnya jumlah laporan yang masuk ya. Hasilnya seperti ini ya, jumlah yang masuk ada 3, ada garis miringnya, apakah itu? Oh ini ya, kelebihan ada 3 apa? 3 laporan, 3 aduan. Nah ini kita refresh, nah seperti ini ya, hasilnya akan menunjukkan hasil seperti ini. Mungkin kalau bagian nick dan ini butuh kita nama juga, ya udah kita joinkan saja dengan tabel kita gabungkan dengan tabel masyarakat ya. Jadi masyarakat kita gabungkan tabel masyarakat, kita ambil namanya ya, kita ambil namanya supaya bisa tampil di situ. Tinggal kita lakukan inner join ya, tinggal kita lakukan inner join dengan masyarakat on masyarakat.nis nik sama dengan pengaduan.nik ya. Ini harusnya nggak apa-apa, nggak ada perubahan pas di refresh. Nah sepertinya masih aman ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini, habis ini kita masukkan nama, ini kita juga masukkan nama masyarakat ya, seperti ini. Kemudian kita refresh ya, jadi nicknya berapa, masyarakatnya siapa, tanggal berapa buat laporan, isi pengaduannya apa ya, seperti ini. Jadi laporannya masuk 3 pengaduan, tapi jelas ada nama masyarakatnya siapa yang buat laporan, terus nicknya berapa, tanggal berapa di laporan, isi pengaduannya apa, dan statusnya apa. Dan tabel ini, yang tabel plain ini nanti kita akan ubah ke dalam format Excel. Untuk membuat format Excelnya, kita tinggal menambahkan satu sintaksnya sintaks PHP ya, bukan yang dipasang di HTML nya, tapi di dalam PHP nya, ingat ya, dalam tag PHP nya, dan ini dibuat sebelum tampilan ya. Dan dari H4 sampai ke table, sampai ke P terakhir ini, atau paragraf yang terakhir ini adalah tampilan. Jadi format untuk menampilkan atau merubah ke dalam Excel ini, kita pasangkan dia sebelum tampilan ya. Di sini taruhin namanya header content type application garis miring VND MS Excel.
kemudian kita simpan, kemudian tambahkan satu lagi. Untuk penamaan filenya, nah di sini ya, penamaan filenya kita pakai saja filenya misalnya report total pengaduan.xls ya, seperti itu ya. Jadi kita buat seperti itu file name-nya. Tapi kalau teman-teman mau ubah file name-nya jadi yang lain juga nggak apa-apa ya. Tapi intinya sih kita untuk merubah sintaks PHP ke dalam bentuk Excel, kita bisa menambahkan dua header ini ya. Jadi kita yang pertama headernya itu kita pakai header content type application _vnd strip ms.excel. Kemudian untuk header yang kedua content disposition attachment. Jadi nanti ketika diklik dia akan memberikan attachment, dia langsung mendownload ya. Kemudian nama filenya nanti langsung diubah menjadi report total pengaduan.sls ya. Ini kita simpan, kita coba jalankan dari sebelah sini ya. Ini kita refresh dulu. Kita coba .xls. Nah, ini dia ya. Sudah bisa di-download. Dan ini sudah ada alert langsung ke .xls ya. Langsung dibuka. Nah, seperti ini ya. Report total pengaduan ya. Di sini lihat nih masih ada biru-birunya. Ini kayaknya langsung ke ini nih ya. Langsung ada linknya. Nah, ini kita coba ubah. Jangan sampai ada linknya ya, kita linknya nggak usah, ini kita buang aja linknya dari A sini ya, dari A sisain seperti itu, A sini juga kita buang ya. Ini kita simpan kembali, kemudian kita refresh dulu, kita cek di sini. Nah, report total ini udah muncul, ada alertnya sedikit, kemudian dibuka deh ya, seperti ini ya hasilnya. Mungkin ada kesalahan di nick ya, nicknya harusnya ada kutip depannya ya, jadi belakangnya tuh jadi 00 semua ya, karena dianggapnya jadi numerik sama si Excel. Jadinya di bagian nick ya, di bagian nicknya kita tambahkan kutipnya di sini nih, satu nih. Nah gitu ya, kutip satu, baru kita simpan lagi, kemudian kita jalankan kembali, coba lagi .xlsx. Nah seperti itu sampai terdownload ya. Kemudian kalau sudah, tinggal diklik saja, buka, kemudian dilihat di Excelnya ada alert ya, saja saja. Nah sekarang ada ya, sudah ada kutipnya, jadi dia bisa ngambil panjang ya, akhirnya tidak hilang seperti itu. Nah kalimatnya ada yang salah nih, tabel pengaduan masyarakat ya, atau tabel seluruh pengaduan masyarakat, kita ubah seperti itu ya, kita ubah jadi tabel seluruh pengaduan masyarakat. Ini kita simpan. Ya, jadi untuk pembuatan report seperti itu. Kalau udah jadi satu enak sih ya sebetulnya. Jadi yang lain tinggal kita ubah-ubah sedikit di bagian SQL-nya. Jadi kalau mau yang report untuk laporan yang sedang diproses, bikin lagi, kemudian di copy aja semua, di-copy semua, kemudian diganti SQL-nya. Bawahnya diganti nggak usah ya. Karena udah otomatis tuh ya. Select asterisk from pengaduan kerjaan masyarakat udah ada, tambahkan sebelum order by ya. Di sini tambahkan where status sama dengan proses, where status sama dengan selesai. Jadi kita langsung punya tuh tiga laporan untuk dengan satu coding ya, codingnya cuma sekali ya. Mungkin saya contohkan satu deh ya. Ya di bagian sini ada satu lagi nih, misalnya pengaduan yang belum tangani, atau pengaduan ya yang belum tangani aja deh, pengaduan belum tangani
Ini kita tinggal buka tampil halaman belum ya, karena filenya kan tampil halaman belum ya. Kemudian kita copy dari sini tampil halaman total. Kita copy tuh bagian XLS nya tadi. Nih bagian sini lah kita ubah ya, dari masyarakat aja kopinya ya, dari masyarakat sampai tutup. Nah dari sini sampai sini kita ganti aja, ini kita blok dulu. Kita mau enggak, kalau di sini enggak perlu kayak gini ya, jadi cukup ini saja. Kemudian ininya dibuang ya, if-nya dibuang. Jadi ini, jadi kalau dia levelnya admin ada menunya tuh ya. Nah kita ambil reportnya, report belum ya, misalnya namanya kita kasih ini ya, report belum XLS, kita contohkan, kita coba. Nah ini udah ada ya XLS. Nah ini halaman belum, report belum. Nah report belum ini kita ambil dari sini aja, Ctrl C ya, atau di copy semua, di blok, di copy. Kemudian kita bikin nama filenya adalah report underscore belum.php, simpan, kemudian kita paste ya. Nah, otomatis ini kalau kita refresh isinya ya isi ini belum tersimpan, isinya adalah isi report yang tadi tuh ya, yang tadi yang halaman yang sudah tadi ya, yang sudah yang keseluruhan gitu. Padahal kita tinggal ubah aja nih sebetulnya, tinggal ubah bagian sininya nih. Nah kan kalau di database itu kan database itu ada, kalau untuk laporan untuk pengaduan ya, untuk pengaduan ini ada statusnya nih ya. Kita cari kalau belum itu berarti yang statusnya 0 ya, yang statusnya 0 ya. Kita bisa modifikasi, yaitu dengan cara kita kasih perintah where status sama dengan 0 ya. Ini kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Sekarang kita refresh dulu. Nah nama filenya juga diganti ya, nama filenya diganti, lupa, maaf ya, nama filenya diganti ya, jangan file report total lagi, tapi report pengaduan belum ya, atau report belum proses gitu ya, report belum proses ya, namanya jangan lupa ya, supaya nggak tumpang tindih nantinya. Kita testing lagi, refresh. Nah download report belum proses, harusnya isinya satu ya, ada nama masyarakatnya juga nantinya. Ini kita buka. Nah, ada alert sedikit di Excel. Nah ini ada ya, tabel seluruh pengadu masyarakat ya, paling cuma ini aja diganti ya, tabel seluruh pengadu masyarakat kita ganti, isi udah bener ya. Nah kita ganti tuh titelnya, tabel pengaduan belum diproses. Nah seperti ini ya, ini sudah selesai untuk 2 laporan. Jadi karena dia satu jenis, kita cuma ubah aja statusnya 0, kemudian nama filenya, kemudian nama tabelnya, kemudian tambahkan tombolnya itu di halaman yang tepat. Jadi seperti itu untuk pembuatan report, mudah-mudahan bisa dipahami.